Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku sekalian, yang paling mahal dalam hidup ini kebutuhan batin kita. Kalau kebutuhan lahiriah kita dicukupi dengan dunia berikut isinya, kita perlu cukup. Tapi dunia melimpah tidak ada artinya kalau hati ini miskin dari ketenangan. Punya harta melimpah, tapi hati merasa tidak cukup, disiksa oleh yang tidak ada. Benar? Punya kedudukan tinggi, kekuasaan yang besar, tapi hati takut ada yang merebut, jadi miskin tuh. Punya rumah bagus, kamar, kasur empuk, tapi hatinya penuh kegelisahan. Tidak ada artinya kasur mahal. Mobil paling top, tapi hati takut kecoret itu mobilnya, Pak. Takut gelisah juga. Punya suami ganteng, repot, takut direbut orang. Punya istri cakep, pusing karena kita dianggap supir. Misalkan jadi rubet. Mahal hati tenang tuh ya. Di mana? Mau tahu letaknya hati ingin nyaman, Pak? Wa may yatawakkal 'alallah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hati tidak bersandar, tidak berharap, tidak bergantung sekecil apapun selain hanya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi kebutuhan. Butuh itu bukan hanya butuh uang. Lahir memerlukan, akal memerlukan, hati juga punya kebutuhan. Sayang kita kalau menganggap kebutuhan itu hanya finansial saja. Gak ada apa-apanya uang itu kalau hati gelisah, ya kan? Yang tahu kebutuhan kita adalah yang menciptakan kita. Siapa? Siapa? Allah. Makanya kita punya uang itu sama sekali tidak identik jadi cukup. Coba mau punya tabungan berapa yang kira-kira menurut Bapak cukup? Ayo bicara aja. Mau berapa, Pak? Bingung ya. Maunya aja udah bingung. Ada yang mau 200 juta? Lebih, berapa maunya coba yang kira-kira cukup buat adek? 7M. Persis kemarin lagi banyak garong yang mencari pemuda yang kaya. Emang kalau punya 7 miliar langsung bahagia. Nyimpennya pusing, apalagi kalau uang logam semua deh. Wah, ngitungnya dong. Belum lagi takut digarong, diancam. Waduh. Kekayaan mah bukan pada lahiriah, di sini. Perlu kita uang, enggak apa-apa, nabung boleh. Tapi apa artinya kita punya tabungan dan hidup kita tersandera oleh tabungan. Sibuk lihat buku tabung, nolnya nambah, nolnya kurang. Kan ada orang yang hidupnya tuh stres mikirin yang gak kelihatan. Seperti yang main saham, jungkang, waduh, gembira sendiri, lihat enggak, megang tidak ya. Maaf para pemain saham ya, tidak usah tersinggung. Kalau tersinggung berarti iya. Nah, rekan-rekan sekalian, yang paling enak dalam hidup ini kalau hati udah enggak ngarep apa-apapun selain hanya dari Allah. Sekecil apapun, sehalus apapun, hati ini enggak berharap. Enggak berharap diketahui, enggak berharap diterima kasihi, enggak berharap dibalas budii, enggak berharap pokoknya lepas aja hati ini. Wa kafa billahi syahida. Kalau berbuat cukup Allah yang tahu. Orang mau tahu mau tidak nggak ada urusan. Orang mau mengakui mau tidak nggak ada masalah. Orang mau menghargai nggak ada masalah. Allah melihat cukup. Allah tahu kebutuhan kita lebih tahu daripada kita sendiri. Dan dari dulu juga cukup.
Iya kan? Bapak kan sudah, maaf, yang masih 66 sekarang Pak. Cukup terus kan Pak? Cukup nggak Pak? Kurang juga. Cukup Pak. Kalau kurang kita udah kayak apa ya? Cukup. Untuk pertumbuhan rambut dicukupi. Kita nggak tahu kebutuhan rambut kita apa. Coba kalau kita makan zat areng, ya, wah udah kayak apa nih? Belum lagi kebutuhan air mata. Coba tahu nggak kebutuhan air mata kita supaya jumlahnya pas, kentalnya? Coba kalau terlalu kental kan repot. Atau hitam air mata. Kebutuhan gigi, coba kalau kurang keras, makan kurang enak Pak. Gigi kita lembek-lembek. Kita nggak ngerti, maaf hadirin. Kebutuhan gigi, ini kebutuhan manjangin kuku. Kita nggak tahu gimana kalau salah makan jadi jari yang memanjang. Enggak, alhamdulillah. Kalau mau ketawa aja deh. Kita mah nggak tahu, tapi dicukupi tidak Pak? Cukup, alhamdulillah. Untung kita nggak tahu. Kalau tahu repot. Kebayang tuh sibuknya Pak. Ya Allah tolonglah. Bikinkan air ludah yang komposisinya jangan terlalu asam, jangan terlalu asin, jangan kebanyakan. Kan kurang enak Pak kita bawa ember di sini. Masya Allah. Maaf ini hari ini kita banyak senyumnya ya. Tapi artinya demi Allah selama ini kita dicukupi oleh Allah puluhan tahun. Bagaimana mungkin kita masih curiga kepada Dia? Tapi ada satu rahasia lainnya. Insya Allah sesudah ini kita bahas ya. Jadi Allah yang menciptakan kita, Allah tahu persis kebutuhan kita. Lebih tahu daripada kita sendiri, lebih tahu daripada siapapun juga. Kita ini triliunan sel di tubuh ini dengan kebutuhan tiap sel itu masing-masing. Ada yang butuh oksigen sekian, wah macam-macam lah. Allah siapkan matahari, siapkan udara dengan komposisi, siapkan gaya gravitasi bumi yang normal. Karena kalau gravitasinya nggak pas dengan kebutuhan kita, beda nih darah kita, ya subhanallah. Jadi luar biasa. Nah yang kita minta butuh tuh dikit-dikit sebetulnya. Selebihnya udah terjamin dengan sempurna. Makanya kita harus benar-benar melatih hati kita. Dari kecil saya dijamin oleh Allah. Kenapa harus curiga? Kalaupun kita bergaul dengan orang, bekerja, kita punya tabungan, kita ikhtiar, itu enggak boleh hati kita bersandar kepada yang kita miliki. Karena gaji berapa? Coba kalau ngandelin gaji Pak, dari dulu juga nggak cukup ya Pak ya? Iya kan Pak? Tapi tetap aja kita hidup dan nggak jelas lagi rezeki kita tuh. Berapa banyak yang hadir di sini nggak jelas rezekinya, ya? Wah saya nih belum kerja sambil makan terus tuh Pak. Wah tapi saya kan pinjem, tapi ada yang minjemin ya. Saya jarang makan daging, makanya ada akikah. Akikah tuh ciri-ciri Allah ngasih daging tuh. Dia diberi oleh Allah. Nah makin sempurna tawakalnya, nanti seperti burung terbang. Menurut Nabi, burung terbang pulang pasti kenyang. Orang yang hatinya tawakal ke Allah, bulat utuh, dijamin. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Bagaimana mungkin diilhamkan oleh Allah, kita rezekinya di mana dari kita. Sekarang nggak kepikir, digerakkan oleh Allah makhluk. Pokoknya ada aja jalannya. Ada seorang ibu-ibu usia 40 tahun, suaminya umur 45 tahun, meninggal suaminya. Anaknya 7. Gak cukup gaji guru SMP, tapi yakin kepada janji jaminan Allah. Sekarang 7-7-nya sudah selesai kuliah, jadi sarjana. Caranya, satu dibikin cerdas, ini dapat beasiswa, kakak bisa membiayai adiknya. Beres. Allah menjamin kita, enggak mesti kepikir oleh kita. Akal kita nggak nyampe untuk mengetahui semua rahasia Allah, ya kan? Makanya jangan ragu, sempurnakan saja. Silakan Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kaitan tentang tawakal ini, bulatnya hatinya pada Allah dengan ikhtiar, usaha yang kita lakukan. Apa kita hanya bertawakal saja gitu tanpa berusaha? Kan tidak mungkin itu. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tawakal itu tempatnya di hati.
Kalau otak ada juga kewajibannya, tubuh ada juga kewajibannya. Jadi tawakal itu letaknya itu bagian dari ikhtiar hati, tawakal itu. Karena tidak mudah orang bisa tawakal. Nah, contoh yang paling bagus adalah Siti Hajar. Ketika oleh Nabi Ibrahim ditinggalkan di lembah Baka itu yang sekarang jadi Mekah. Ditanya, apakah ini perintah Allah? Ya, ini perintah Allah. Ya, kalau gitu lakukan. Karena yakin Allah memerintahkan pasti tidak salah. Pasti Allah tanggung jawab sempurna. Siti Hajar yakin. Beliau dengan baik, nggak ada siapa-siapa. Nggak masuk di akal seorang suami meninggalkan di sini. Tapi karena ini perintah Allah, jadi nggak semuanya masuk di akal, nggak apa-apa, patuh aja. Karena akal kita nggak bisa menjangkau semua hal. Siti Hajar yakin, tapi Siti Hajar sempurna ikhtiar. Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah 7 kali itu. Bayangkan, lari bukit sini, turun, lari lagi bukit sana. Dan ternyata air Zam-Zam itu keluarnya tidak di Sofa, tidak juga di Marwah, malah di dekat Ka'bah. Artinya apa? Hati yakin tapi ikhtiar sempurnakan sampai 7 kali. Dan ternyata datangnya pertolongan Allah tidak mesti di tempat yang kita ikhtiari. Karena Allah berbuat ya sesuka Allah saja. Nah gitu deh. Adek sudah pernah melamar mau nikah belum? Kalau bangsa ditolak 2 kali, kurang 5 kali lagi ya. Datang lagi, datang lagi. Kamu sudah 6 kali sini ngelamar anak saya, sudah saya tolak. Pak, 7 kali pas standarnya. Bosan saya lihat kamu, udah saya nikahkan saja kamu dengan tetangga saya. Baiklah, jangan ragu. Setiap ikhtiar pasti dilihat oleh Allah, baik lahir maupun batin, dan tidak pernah disia-siakan oleh Allah. Ya. Mengapa kita harus bertawakal kepada Allah? Karena Allah yang punya semuanya. Allah yang maha tahu yang terbaik untuk kita. Dan hanya Allah yang bisa menakdirkan segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sedangkan kalau bersandar kepada makhluk, itu pasti kita dibikin gelisah. Kita ngarap-ngarap dari makhluk, bonus pertama dari Allah gelisah, takut nggak kejadian, ya nggak? Bonus kedua kecewa dan sakit hati ketika yang diinginkan tidak terjadi. Tapi kalau tawakal ke Allah dari awal udah bahagia. Jadi tawakal tuh di awal, di akhir, sepanjang waktu. Contoh, kita mau pergi, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Sudah pergi belum? Belum, baru pergi. Niat hati azam, faida azamta fatawakkal Allah. Kalau kamu sudah berazam, menyempurnakan bulat tekad, serahkan kepada Allah. Dari awal kita tawakal. Selama perjalanan kita pun bertawakal supaya enggak melenceng niat kita. Dan kalaupun ujungnya kita tawakalkan, ikat Rasulullah, ikat itu unta, titipkan kepada Allah. Pernah ada kejadian begini, seorang ulama tawadu, beliau sedang mencuci pakaiannya, udah mulai dijemur di sana sendiri. Tiba-tiba Allah menakdirkan mules. Aduh, ini basah, tapi ke WC, ya Allah, Engkau juga yang membuat saya mules. Aduh, saya mau ke kamar mandi, titip ya Allah, titip. Maksudnya jemurannya dititip ke Allah. Beliau di kamar mandi, datang santri. Ini kiai enggak cocok dengan ceramah. Masa jemuran ditaruh di mana aja enggak dijaga? Harus saya tanya nih, apa dalilnya? Pas saya keluar, Yai, ini jemuran punya siapa? Punya saya. Kenapa kiai jemur di tempat dan gak ada yang jaga? Sudah saya titipkan ke Allah. Loh, kan gak ada yang jaga. Ya makanya Allah menggerakkan kamu nungguin baju saya begitu. Jadi santri memang niatnya mau ngasih tahu kiai, tapi hakikatnya Allah menggerakkan dia supaya jaga. Sempurnanya tawakal tidak boleh menghambat ikhtiar. Rasulullah sempurna tawakalnya, tapi ketika hijrah
hijrah. Rasul bersiasat. Yang tadinya ke Madinah kan gak langsung ke Madinah, muter dulu ke atas berlawanan arah, baru ke sana. Rasulullah bersiasat. Padahal Rasul tahu. Rasulullah juga ke istrinya, gandum siapkan untuk 1 tahun. Rasulullah waktu mau berperang, baju besinya 2 lapis, berhelm. Padahal beliau tahu persis nyawa beliau dalam kekuasaan Allah dan tidak akan pernah celaka tanpa izin Allah. Jadi ikhtiar itu adalah bab ibadah kita, amal soleh kita. Tawakal juga amal soleh kita. Jadi jangan sampai karena kita ikhtiar jadi enggak tawakal, karena kita tawakal jadi enggak ikhtiar. Ini ada couplingnya masing-masing. Jadi berapa setengah-setengah? Bukan 100%, 100%. Mau dagang, pagi-pagi udah tahajud yang bagus, sepagi mungkin datang, bersihkan dagangan kita, periksa timbangan karena nggak mau Allah murka, jelaskan yang kurang bagus buah-buahannya ini, yang bagus ini, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Cari tempat dagang yang strategis, jangan karena tawakal ke Allah, dia ingin tempat sepi di hutan. Ya nanti yang datang monyet nggak bayar ya. Datang cari tempat, zikir, ada yang beli, bicara jujur, berapa ini? 10.000. 1.000 ya? Belum bisa Pak, ini modalnya 7.500. Ya kalau gitu udah 2.000. Allah juga yang menggerakkan. Pak maaf belum bisa, mudah-mudahan di tempat lain ada yang bisa sesuai harapan Bapak. Pergi nggak apa-apa, nggak ada sakit hati, itu udah pahala sabar. Beli di sebelah kita ya nggak apa-apa, memang rezekinya ada di sana, kenapa kita yang jengkel? Hari ini nggak dapat uang dari sini, nggak apa-apa, nggak harus hari ini kita dapat uang dari sini. Memangnya Allah diatur gaji? Enggak. Seperti yang mau pensiun, kenapa jadi tegang? Tapi kon pensiun gajinya jadi sedikit. Memangnya Allah tergantung gaji gitu? Kan bisa saja Bapak ditakdirkan punya menantu. Ya, seorang pengusaha, memang pengusaha ini baru bangkrut, tapi nggak apa-apa ya. Dengan bangkrutnya itu dia tobat, dia bersih dan Allah membuka rezeki. Banyak jalan dari Allah. Selama ini aja kita nggak bisa mikir dari mana, betul tidak? Oleh karena itulah luruskan niat bahwa kita bekerja itu amal soleh. Sempurnakan ibadahnya yang bagus. Jangan sampai karena kesibukan dunia ibadah berantakan. Bekerjalah sing profesional sesuai dengan sunatullah sebagus-bagusnya. Tapi hati nggak pernah bergantung kepada ikhtiar. Allah aja. Allah bagi kita karena dia yang punya segala-galanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wahai Allah, wahai yang Maha mendengar, pujamkan di hati kami hati yang benar-benar yakin padamu. Putuskan harapan kami dari siapapun ya Allah. Lepaskan hati ini bergantung dari siapapun. Cukupkan hanya Engkau saja. Jangan pernah hati ini bersandar kepada siapapun. Tutup setiap jalan ya Allah selain jalan menuju kepadamu. Jangan biarkan kami berpaling darimu walaupun sesaat. Jangan biarkan kami menjauh darimu walaupun selangkah. Belenggu hati ini ya Allah agar utuh hanya untukmu. Mengabdi padamu di jalanmu. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahli tawakal, ahli sempurnanya ikhtiar, ahli ibadah yang istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bagian daripada ikhtiar, tapi hati kita serahkan kepada Allah. Siapa yang akan dapat hidayah, ilmu, taufik, beramal, Allah lah yang menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daging, ikan,